Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama Kak Gina ya. Kali ini Kak Gina akan menjelaskan mengenai bab keempat ya. Penasaran kan? Nah, bab keempat khususnya untuk kelas 10 dulu ya. Nah, di bab 4 ini merupakan bab yang kita tunggu-tunggu nih ya. Sebelumnya, di bab sebelumnya yaitu di bab 3 kita sudah membahas mengenai virus ya. Nah, sekarang ada temannya virus nih, yaitu bakteri ya. Oke, kita lihat saja. Yuk. Bab keempat ya. Ini tentang kingdom Monera. Tentunya kalian sudah tidak asing mungkin mendengar kata Monera. Nah, begitu ya. Atau mungkin baru sekarang kalian mendengar kata Monera. Nah, apa sih sebetulnya Monera? Nah, Monera ini adalah kingdom keempat ya. Nah, kingdom keempat setelah Protista ya. Nah, Monera ini terdiri dari 2 anggota ya. Jadi, kingdom Monera terdiri dari 2 kelompok. Ada kelompok bakteri dan alga biru. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ciri umum dari Monera ya. Ciri umum Monera. Apa saja sih? Yang pertama, Monera kingdomnya ini berbeda dari kingdom yang lain. Kenapa? Kalau kingdom yang lain seperti Animalia, Plantae, kemudian Protista, Fungi gitu ya, itu membran intinya sudah jelas, sudah terlihat, bahkan sudah dikatakan ada ya. Kenapa? Nah, karena memang itu batasan antara inti sel dengan bagian-bagian sel yang lainnya itu sudah jelas. Nah, untuk Monera dia satu-satunya kingdom yang tidak punya membran inti. Jadi batasan intinya tidak jelas ya. Sehingga di sini Kak Gina tulis si selnya prokaryotik. Prokaryotik artinya tidak punya membran inti. Tanpa membran inti begitu. Nah, kemudian yang kedua ciri dari Monera ini ya. Monera ini pasti ukurannya kecil-kecil ya. Berarti di sini Kak Gina tuliskan ukurannya mikroskopik ya. Ukurannya mikroskopik. Nah, kenapa sih Kak bisa mikroskopik? Emang si selnya terdiri dari 1 sel saja. Nah, di sini untuk Monera ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, tetapi untuk yang multiselulernya disebutnya dengan multiseluler sederhana. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, yang namanya Monera ya, itu ada juga, kan tadi Kak Gina bilang bahwa kingdom ini ada 2 anggota ya, ada bakteri dan juga alga biru. Nah, sebetulnya alga biru ini termasuk Monera, yaitu kelompok Cyanobacteria ya. Jadi boleh di sini untuk alga biru itu masih termasuk bakteri gitu ya maksudnya. Jadi dia Cyanobacteria. Jadi keanggotaannya itu ada 2, terdiri dari Archaebacteria dan juga Eubacteria begitu ya. Nah, nanti itu Kak Gina bahas tersendiri di sebelah sana ya. Nah, ciri umum yang lain nih. Ciri umum yang lain yaitu bentuk dari si Monera ini bervariasi ya, begitu. Oke, dan lain-lain. Yuk, sekarang kita lihat ke strukturnya ya. Di sini saja Kak Gina tulisnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat yang pertama. Di sini ada dinding sel.
Kemudian setelah dinding sel itu ada yang disebut membran sel. Kemudian di sini ada sitoplasma. Selanjutnya di sini ada flagel. Nah, ini adalah daerah inti. Tetapi untuk intinya tidak bisa dikatakan sebagai nukleus. Kenapa? Karena untuk nukleus itu harus ada membrannya, harus ada cairannya, juga harus ada anak intinya. Sedangkan untuk bakteri, untuk Monera ini menjadi ciri khas mereka. Mereka ini tidak memiliki membran inti, sehingga tadi Kak Gina sebutkan bahwa selnya prokaryotik, jadi tidak punya membran inti. Sehingga daerah intinya, nah, kurang lebih ini, di wilayah itu, ini disebut sebagai nukleoid. Jadi nukleoid ini mirip inti. Jadi kalau kita artikan secara perkata ya, nukleo ini dari kata nukleus, di sini mirip. Jadi nukleoid artinya mirip inti, tetapi bukan inti. Ya, karena tadi dia tidak memiliki ciri-ciri khusus untuk inti begitu. Selanjutnya di sini ada ribosom. Nah, di sini yang warna biru nih, ini adalah pili. Kalau yang lebih pendek dari pili, yang ini itu adalah pimbria. Selanjutnya, di sini terdapat struktur tambahan, merupakan lekukan dari membran sel atau membran plasma, itu disebutnya dengan mesosom. Kemudian di sini ada struktur tambahan juga. Ini akan muncul ketika lingkungan memburuk. Ini disebut dengan endosperma. Selanjutnya di sini ada DNA yang berbentuk melingkar. Sehingga ini dikatakan dengan plasmid. Ada juga di sini vakuola gas. Ya. Kemudian yang ini adalah granula penyimpanan. Oke, kita bahas fungsinya satu per satu ya. Oke, pertama, di situ ada yang dimaksud dengan dinding sel. Nah, buat apa sih dinding sel? Tentunya dinding sel sebagai pembatas sel ya. Pembatas sel, pelindung sel. Karena ini letaknya paling luar. Oke. Khusus untuk dinding sel ini ada penyusunnya ya. Nah, karena tadi Monera dibagi menjadi dua kelompok, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, penyusun dinding selnya pun itu berbeda. Untuk Archaebacteria, penyusun dinding selnya hanya terdiri dari lemak atau lipid saja. Sedangkan untuk Eubacteria ada lemak dan juga peptidoglikan. Jadi Kak Gina tulis di sini tersusun atas peptidoglikan dan lipid. Selanjutnya yang kedua ada membran sel. Membran sel biasanya selain sebagai pembatas sel juga bisa juga sebagai pelindung sel atau juga sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Karena di bagian ini banyak sekali proses kimia yang terjadi. Yang ketiga, sitoplasma yang merupakan cairan sel. Nah, di sini pun banyak terdapat berbagai macam organel ya. Tapi organelnya tidak sekompleks di sel yang eukariotik, contohnya sel tumbuhan tidak. Tetapi di sini organelnya cuma satu ya. Ada di sini mirip-mirip dengan organel ya. Contoh misalnya
Ada yang disebut dengan vakuola gas ya, kemudian mesosom, itu mirip-mirip saja ya. Oke. Sitoplasma fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya, setelah sitoplasma kita ke ribosom. Nah, untuk ribosom ini sebagai tempat sintesis protein. Tempat sintesis atau tempat pembentukan protein. Selanjutnya ada nukleoid ya. Nukleoid atau bisa dikatakan sebagai DNA linier. DNA liniernya, karena memang untuk nukleoid ini, daerah inti ini memang terdiri dari, ya betul, DNA linier ya. Ini untuk apa? Ini sebagai atau untuk pewarisan sifat ya, terhadap nanti keturunan-keturunan bakterinya. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, kita cek kembali. Ya, Kak Gina tulis ini merupakan struktur utama. Jadi struktur yang wajib ada pada bakteri ya. Dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom dan juga nukleoid. Nah, selanjutnya di sini untuk struktur tambahan boleh di sini tulis ya struktur utamanya. Nah, sekarang struktur tambahannya. Oke. Pertama ada yang disebut dengan flagel. Untuk apa flagel ini? Flagel bertugas sebagai alat gerak ya. Jadi untuk pergerakan sel bakteri. Selanjutnya di situ ada plasmid. Nah, plasmid ini merupakan DNA ekstra kromosomal atau DNA yang bentuknya itu melingkar ya, dan memang itu di luar dari istilahnya kromosom si bakteri begitu ya. Jadi memang ini termasuk struktur tambahan ya. Tugasnya untuk plasmid ini sebagai vektor atau sebagai pembawa gen asing. Jadi biasanya beberapa bakteri ini bisa digunakan, dimanfaatkan si plasmidnya untuk proses rekayasa genetika ya. Selanjutnya ada yang disebut pili. Nah, untuk pili kita lihat di sini yang berwarna biru ya. Pili itu lebih panjang daripada pimbria. Pili biasanya terdapat pada bakteri gram negatif. Biasanya ini untuk membantu reproduksi seksual bakteri saat terjadi pertukaran materi genetiknya ya. Selanjutnya setelah pili di situ ada pimbria. Pimbria ini untuk membantu perlekatan terhadap substrat. Selanjutnya, nah di sini guys ya, ini ada struktur tambahan tapi sepertinya Kak Gina salah menuliskan ya, dasar spidol. Nah, ini bukan endosperma tapi endospora maksud Kak Gina itu. Oke, yuk kita lihat lagi. Yang 10
endospora ya. Nah, struktur endospora ini dapat dibentuk bakteri ketika kondisi lingkungan memburuk. Jadi kalau menurut bakteri kondisi lingkungan tidak mendukung dia untuk hidup, maka dia akan membentuk endospora. Ya. Nah, si endospora ini isinya ada ribosomnya, ada sitoplasmanya, ada DNA-nya juga ya. Jadi itu pun dia bisa bertahan sampai beratus-ratus tahun ya, tahan terhadap panas, tahan terhadap apapun, sehingga ketika lingkungannya mendukung maka si bakteri ini bisa hidup kembali. Jadi si endospora ini bisa menjadi bakteri itu sendiri. Kesimpulannya bisa jadi bakteri yang baru lah, tetapi bakteri yang dulunya ya tidak ada gitu istilahnya. Jadi di sini tidak menambah individu, melainkan hanya berubah saja. Sehingga untuk endospora tidak dikatakan sebagai cara reproduksi bakteri karena tidak memperbanyak individu ya. Seperti itu. Oke, jadi di sini merupakan alat pertahanan bakteri saat kondisi lingkungan memburuk ya. Begitu. Selanjutnya, nah di sini juga belum Kak Gina tulis. Nah Kak Gina kasih garis putus-putus begini ya. Ini merupakan struktur tambahan juga. Nah, dari bakteri ini disebut sebagai gimana ya? Nah, di sini aja dah ya. Nah, kapsul atau lapisan lendir. Nah, kapsul kalau lapisannya itu tebal. Tapi kalau lapisan lendir kalau tipis. Nah, jadi di sini Kak Gina tambahkan ada kapsul atau lapisan lendir. Tugasnya untuk apa? Ini istilahnya sebagai pertahanan diri mereka lah ya. Semacam ketika misalnya mereka masuk ke dalam saluran pencernaan kita, nah biasanya mereka membentuk itu untuk perlindungan diri mereka gitu ya. Nah tetapi selain itu juga ini dapat membantu bakteri untuk melekat pada substrat ya. Jadi di sini Kak Gina tulis untuk membantu perlekatan. Gitu ya. Kemudian ada yang belum ketulis, ada vakuola gas di sini. Nah, biasanya bakteri yang hidup di air ya, di perairan, nah ini memiliki vakuola gas sebagai struktur tambahannya. Terutama untuk apa? Untuk biar mereka itu mengapung di atas permukaan air begitu ya. Jadi tugasnya ini untuk menyimpan udara, menyimpan gas. Jadi ini khususnya kebiasaannya pada bakteri yang hidup di perairan. Begitu ya. Kemudian juga ada granula penyimpanan ya. Nah, granula penyimpanan ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan mereka. Gitu ya. Selanjutnya, nah, di sini ada suatu struktur biasanya berada juga di bawah membran sel. Nah, ini disebut sebagai klorosom.
Jadi si klorosom di sini suatu badan yang mengandung pigmen fotosintetik begitu. Jadi memang untuk pigmen ini dimiliki oleh bakteri yang bisa berfotosintesis begitu ya. Tempat penyimpanan pigmen ya. Nah, jadi untuk struktur bakteri ini ya, yang terakhir adalah ada mesosom ya. Nah, mesosom ini identik dengan mitokondria ya, di mana fungsinya sebagai tempat pembentukan energi. Oke ya. Di sini sebagai tempat pembentukan ATP. Kurang lebih seperti itu tentang struktur bakteri. Oke, masih tentang bakteri. Sekarang Kak Gina akan jelaskan mengenai apa aja sih tipe-tipe flagel yang ada di bakteri, kemudian bentuk bakteri itu seperti apa sih? Yuk kita lihat. Tipe flagel pada bakteri. Kita tahu bahwa flagel ini sebagai alat gerak bakteri ya. Nah, ada bakteri yang tidak punya flagel sama sekali. Kemudian ada yang flagelnya hanya di salah satu kutub dan hanya satu. Kemudian ada yang dua ya, di dua kutubnya dan masing-masing itu satu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tulis dulu yang tidak punya flagel, ini disebut tipe atrik. A di sini tidak ada triknya flagel, kemudian di salah satu kutub dan cuma satu, ini namanya monotrik. Kemudian di dua kutubnya tapi hanya satu, di masing-masing kutub namanya diatrik. Kemudian ada juga di salah satu kutub tetapi banyak ya flagelnya. Nah, ini adalah lopotrik. Selanjutnya ada yang di dua kutub dan banyak. Nah, ini ampitrik dan ada flagel yang di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, ini namanya peritrik. Biasanya Kak Gina suka diplesetin nih cara ingatnya biar hafal ya. Atrik, A itu tadi tidak ada ya, gampang kalau itu. Mono itu satu. Di dua, diatrik dua ya. Di lopo, apollo. Lopo, Apollo. Tahu kan Apollo seperti apa? Nah, gitu ya. Nah, ini mirip Apollo ya. Jadi Apollo lopotrik ya. Kemudian MP3, ampitrik. Kalau kita main MP3 kan suka pakai headset tuh. Nah, di sini dua ya. Gitu. Jadi di sini ampitrik begitu. Dan peritrik di seluruh permukaan peritrik begitu ya. Atau begini, kita bergoyang. Atrik, monotrik, diatrik, lopotrik, ampitrik, peritrik. Ya, ulangi ya. Atrik, jadi atrik ini tidak punya flagel. Monotrik, diatrik, lopotrik, satu kutub tapi banyak, lopotrik. Nah, ampitriknya begini. Ampitrik, jadi di sini ampitrik atau ampitrik, peritrik. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bentuk-bentuk bakteri.
Pada dasarnya bentuk bakteri ini ada 3 ya. Yang pertama ada yang berbentuk bulat, nama lainnya adalah kokus. Nah, bulat ini ada yang bulatannya 1 saja, ini ya, bulatannya 1, ada yang bulatannya 2, ada yang bulatannya 4, ada yang bulatannya minimal 5 tapi membentuk seperti strip begini, ada yang 8, kemudian ada yang seperti bergerombol membentuk seperti buah anggur, bergerombol berkoloni begini ya. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk yang bulat cuman 1 bulatannya, namanya monococcus. Dibacanya monococcus ya, jangan monococcus tapi monococcus. Kalau yang bulatannya 2, diplococcus. Yang bulatannya 4, tetracoccus. Yang bulatannya mirip rantai, strip, kayak strip, namanya streptococcus. Nah, coba kita lihat yang monococcus. Biasanya ini yang menginfeksi mata ya, yang menyebabkan penyakit trakom. Jadi ini contohnya monococcus trachomaticus, asik. Kemudian ada diplococcus, nah biasanya ini yang menyebabkan radang paru-paru ya. Kak Gina sebutin aja ya, namanya diplococcus pneumonia. Oke. Kemudian tetracoccus yang 4 ya, 4 sel seperti kotak begitu, berkoloni ya. Ini namanya Pediococcus cerevisiae, asik. Kemudian ada Streptococcus di sini. Masih ingat Streptococcus thermophilus? Nah, itu adalah bakteri yang bisa atau yang berperan dalam pembuatan yogurt ya. Kemudian ini yang 8. Nih, 8 ya. Nah, ini adalah Sarcina. Dan selanjutnya ini ada Staphylococcus. Nah, Staphylococcus aureus itu biasanya yang merusak gigi tuh, yang gigi menyebabkan gigi berlubang itu bisa ya. Staphylococcus aureus. Oke. Nah, sekarang yang kedua, bentuk batang. Batang nama lainnya bacil atau bacil. Jadi bacil di sini bukan bakso cilok tapi batang ya. Nah, untuk batang ada yang batangnya 1 seperti yang Kak Dinda gambarkan di struktur bakteri. Ada yang batangnya 2. Ada yang batangnya seperti strip ya. Minimal 5 sel. Oke, yang batangnya 1 berarti namanya monobacil. Yang batangnya 2 diplobacil. Yang batangnya seperti strip berarti namanya streptobacil ya. Streptobacil. Oke ya, pakai C aja. Bacil, gitu. Bacil. Oke, nah yang ketiga ini ada yang berbentuk spiral. Nah, untuk bentuk spiral ini ada yang spiralnya itu spiral biasa. Ini disebutnya dengan spirilum ya. Spiral biasa. Oke, ada yang mirip kayak skrup. Nah, kayak kalau jungkat-jungkit tuh, nah mirip kayak gitu ya. Kayak pernya itu. Nah, ini namanya spiroseta. Spiroseta. Dan ada yang mirip seperti tanda baca koma. Nah, gitu ya. Namanya ini vibrio.
ya, Vibrio. Oke, ya, Vibrio koma. Oke, kebayang ya, kurang lebih seperti itu untuk tipe flagel dan juga bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, ada nih satu bakteri ya, Kak Gina tulis di sini saja ya. Yang keempat, nah ini bentuk peralihan ya. Jadi boleh dikatakan bentuk peralihan. Artinya peralihan dari bentuk bulat ke batang. Jadi semacam itu terlihat bulat tapi terlihat juga seperti batang. Nah, itu namanya peralihan, disebutnya kokobasil ya. Kokobasil. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kayak oval gitu ya. Nah, ini biasanya contohnya itu Coxiella burnetii. Ini yang menyebabkan bakteri penyebab demam. Nah, begitu ya. Oke, sekarang Kak Gina akan bahas mengenai reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini bisa terjadi dua cara, ada secara seksual dan aseksual. Oke, yang pertama akan Kak Gina bahas yaitu yang secara aseksual. Untuk reproduksi pertama yaitu secara aseksual atau disebut dengan vegetatif. Ini dilakukan dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner. Ya, nah, pembelahan biner ini salah satu pembelahan sel yang tidak memerlukan atau tidak melalui tahapan-tahapan, sehingga ini boleh dikatakan sebagai pembelahan amitosis ya, tanpa tahapan. Jadi di sini untuk pembelahan biner dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, jadi pokoknya banyak. Jadi bisa disebut dengan multiple ya, beberapa hasilnya. Oke? Jadi banyak gitu ya hasilnya. Nah, prosesnya begini. Ini ada si bakteri nih. Ini si kromosomnya ya, si DNA-nya itu. Nah, ini si sel bakterinya. Oke, kita lihat. Pertama, nanti si kromosom ini yang terdiri dari DNA linear itu ya, ini akan melakukan replikasi dulu ya, disebutnya replikasi DNA. Jadi nanti dia akan melakukan replikasi dulu, artinya si DNA-nya diperbanyak dulu, digandakan dulu ya. Ini namanya replikasi DNA, penggandaan DNA, begitu ya. Nah, selanjutnya nanti si DNA, si kromosom ini atau si DNA ini akan menempel di bagian mesosom. Nah, jadi di sini tuh ada mesosom. Mesosom ini selain untuk tempat pembentukan energi, ini juga bisa membantu si sel bakteri ketika si selnya hendak membelah ya. Jadi nanti si DNA yang sudah digandakan itu akan disimpan, akan semacam digantung di sini. Nah, begitu ya. Selanjutnya terjadilah pembelahan dari sitoplasmanya. Nah, ketika ini sudah terbelah seperti ini, jadi memang ini awalnya tidak langsung menjadi satu ya.
Jadi tidak langsung menjadi 2 begini, enggak, tetapi 1 dulu. Nah, nanti dia membelah menjadi 2. Jadi kayak gini nih. Kan replikasi dulu ya. Nih, replikasi dulu ya, digandain dulu tuh. Udah digandakan, nah barulah seperti ini, dipisah. Nah, ketika si DNA atau si kromosomnya sudah terpisah menjadi 2 seperti ini dikatakan sebagai karyokinesis atau pembelahan daerah intinya ya. Oke. Nah, setelah itu nanti akan terjadi pembelahan sitoplasmanya. Nah, nanti ini ada pelekukan. Ya, ada suatu proses invaginasi di sini. Pelekukan semacam ini ya. Nah, nanti diikuti dengan penebalan. Oke, nah. Ya, nah dari situlah terjadi pembelahan si sel bakteri yang tadinya 1 jadi 2. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini terjadilah sitokinesis ya. Sitokinesis, pembelahan si sitoplasmanya yang diikuti yang tadinya 1 sel bakteri sekarang jadi ada 2 sel bakteri ya. Jadi dari 1 bisa jadi 2, dari 2 bisa jadi berapa nih? Ya 8 dan lain-lain. Pokoknya jadi banyak aja ya. Nah, selanjutnya bakteri akan melakukan pembelahan biner seperti ini setiap 20 menit sekali. Kebayang dong reproduksinya secepat itu begitu ya. Jadi ini wow, luar biasa. Berapa banyak bakteri yang ada di bumi ini? Gak kebayangkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat reproduksi yang kedua, yaitu secara seksual atau generatif. Nah, seksual atau generatif ini sebetulnya bukan berarti si bakteri ini sudah memiliki alat kelamin, tidak ya. Bahkan melainkan di sini hanya terjadi pertukaran materi genetik saja. Jadi ada pertukaran, ada juga percampuran atau penggabungan materi genetik. Jadi ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan materi genetik yang rekombinan ya, atau DNA yang rekombinan. Jadi di sini pada dasarnya atau prinsipnya adanya pertukaran materi genetik atau penggabungan atau pencampuran begitu ya, materi genetik yang menyebabkan adanya DNA rekombinan atau menyebabkan terbentuknya DNA rekombinan. Nah, ini ada 3 cara ya. Yang pertama, ada yang disebut cara transformasi. Nah, transformasi ini kata kuncinya adalah adanya DNA telanjang. Wow, naked DNA. Bagaimana DNA bisa telanjang? Nah, maksudnya begini ya. Jadi untuk DNA telanjang ini bisa masuk ke dalam sel bakteri, tentunya harus sel bakteri yang punya enzim khusus. Ya, ini juga tidak semua bakteri bisa melakukan hal ini, begitu ya. Nih, seperti ini. Misalnya, ini ada DNA telanjangnya ya. Artinya DNA telanjang ini DNA yang bebas. DNA itu kan sifatnya kuat ya. Jadi kalau DNA sudah tidak
Jadi kalau suatu sel itu kan pasti mengandung DNA tuh. Sekarang selnya sudah hancur, tetapi DNA-nya tidak hancur dengan istilahnya seketika, tidak. Nah, karena DNA itu sifatnya stabil dan kuat begitu ya. Nah, makanya DNA walaupun tanpa sel itu masih bisa bertahan ya, masih kuat. Nah, makanya dikatakan sebagai DNA telanjang. Nah, untuk DNA telanjang ini bisa masuk ke dalam sel bakteri. Nah, ini sel bakteri misalnya. Ini DNA-nya. Gitu ya. Nah, nanti bisa masuk menembus dinding sel, menembus membran sel yang pada akhirnya, nah ini kan kayak gini, set, masuk. Set. Pada akhirnya nanti ini terbentuk bakteri rekombinan, artinya bakteri yang memiliki DNA yang sudah tersisipi DNA telanjang. Jadilah nanti bakteri yang rekombinan ya. Jadi di sini terbentuk bakteri rekombinan. Nah, bakteri rekombinan ini bisa jadi jahat, bisa jadi baik, tergantung apa ekspresi ketika DNA-nya bergabung gitu ya. Jadi ketika misalnya DNA telanjang ini bergabung dengan DNA bakterinya, nah itu bisa membuat bakteri itu apakah baik atau tidak, itu tergantung ya. Oke, makanya kan sekarang banyak sekali tuh spesies-spesies bakteri ya, yang tadinya baik jadi jahat, atau sebaliknya yang tadinya jahat jadi baik. Bisa jadi karena mutasi atau karena pencampuran dari si DNA-nya ini ya. Oke, nah beberapa contoh untuk genus bakteri yang bisa melakukan transformasi ini, diantaranya ada genus Streptococcus ya, kemudian ada Pneumococcus, Pneumococcus, kemudian bisa juga Neisseria ya, dan lain-lain. Oke, nah yang kedua, ini cara transduksi. Nah, kalau cara transduksi, kata kuncinya adalah adanya perantara virus. Oke, perantara virus atau fag. Nah, begitu. Masih ingat dulu di reproduksi virus ya, ada yang disebut bakteriofag. Nah, bakteriofag ini adalah merupakan virus yang bisa menginfeksi si bakteri ya. Di antaranya ada cara lisogenik. Nah, di cara lisogenik ini terdapat penggabungan DNA virus dengan DNA bakteri ya. Bisa jadi DNA ini menyebabkan si bakterinya menjadi bakteri yang rekombinan ya. Begitu. Oke, jadi di sini nah, misalnya ini si sel bakterinya ya. Nah, ada istilah profage ya. Jadi ketika itu di sini hinggaplah suatu virus. Nah, pakai yang warna ini aja deh. Nah, hinggap si virus ya. Nah, nanti si virus ini akan mengeluarkan si lisozim. Ya, lisozimnya dikeluarkan sehingga bisa melubangi dinding sel bakteri. Otomatis nanti si DNA dari virusnya bisa masuk. Nah, seperti ini dilubangi gitu ya. Nah, ini bisa masuk. Nah, begitu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti biasanya kalau si sel bakterinya imunnya sedang bagus, nah si DNA-nya ini atau si materi genetiknya ini tidak akan langsung mengambil alih si bakteri, tetapi akan menyisip pada DNA bakteri. Nah, begini kurang lebih. Ini yang disebut dengan profage ya. Nah, sehingga terbentuk apa nih? Iya, bakteri rekombinan lagi.
ya, bakteri dengan materi genetik yang sudah tercampur DNA lain. Oke. Nah, satu lagi di sini ada cara reproduksi yang ketiga, yaitu khususnya masih yang seksual, disebutnya konjugasi. Sebetulnya istilah untuk konjugasi adalah cara reproduksi seksual suatu makhluk hidup yang belum diketahui alat kelamin seksualnya apa, ya. Makanya sering dikatakan dengan konjugasi, ya, salah satunya bakteri ini, ya. Oke. Nah, kalau ini yang tadi transformasi dan transduksi itu prinsipnya adalah penggabungan atau pencampuran DNA rekombinan. Jadi akan terbentuk DNA rekombinan, ya. Artinya ada tercipta bakteri rekombinan, ya. Namun untuk yang konjugasi memang awalnya akan terjadi pertukaran dulu, ya, dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya, yang nantinya ujung-ujungnya akan terbentuk DNA rekombinan juga pada bakteri itu. Oke, kita lihat. Ada 2 buah nih sel bakteri, ya. Ada 2 buah sel bakteri. Ini bawa DNA-nya, ini juga bawa DNA-nya. Ceritanya mereka lagi main, lalala, sih. Tiba-tiba, nah, nanti ini akan, nah, tuh, siap-siap untuk membentuk sesuatu di antara mereka nih. Penasaran? Kita lihat. Oh my god. Oh my god. Nah, kalian masih ingat yang disebut pili atau pilus? Kalau pilus itu satu, kalau pili banyak, ya. Nah, jadi pili ini merupakan suatu struktur yang ada pada bakteri, ya. Ini dapat membantu mereka untuk melakukan proses konjugasi ini loh. Jadi kalau misalnya di sini ada si pili, nah nanti salah satu pili akan bersatu. Ya, pili si ini sama si itu akan saling bertemu membentuk suatu jembatan. Ah, begitu. Nah, ini disebutnya sebagai jembatan pili atau piliseks, asik. Piliseks. Nah, gitu ya. Nah, nanti si materi genetik ini dan ini saling bertukar. Nah, yang ini pindah nih ke sini. Begitupun yang ini tukeran yuk, katanya begitu. Hayu, tukeran deh. Nah, kalau udah bertukar gini, sudah deh. Nanti akan terbentuk bakteri rekombinan lagi. Tetapi kalau ini rekombinannya dari hasil pertukaran si antar bakteri, ya. Jadi DNA-nya hasil pertukaran antar bakteri, bukan dari DNA yang dibawa virus atau DNA telanjang. Kebayang ya? Nah, sehingga nanti di sini, nah, ada bakteri yang sudah terselipi asik DNA. Nah, masing-masing sudah ada DNA campurannya, sehingga tetap akan terbentuk bakteri rekombinan. Jelas ya, untuk reproduksi bakteri secara seksual dan aseksual. Oke.